Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Soleha dengan NIM 0801118253. Kali ini saya akan membuat video tugas, yaitu pada bab structure kita membuat lamsol yang keempat, yaitu buatlah program untuk menyimpan data mahasiswa berupa nama, IPK, jalur masuk menggunakan struct, jalur masuk SNBP, SNBT, mandiri, memiliki UKT yang berbeda, namun UKT tidak diinput oleh user, melainkan ditentukan oleh program. Tampilkan nama dan IPK mahasiswa dengan IPK tertinggi. Nah ini contoh input dan outputnya. Langsung saja kita pertama-tama ke logika dan deskripsi programnya itu. Yang pertama, program dimulai dengan meminta jumlah mahasiswa yang akan diinput. Setiap mahasiswa memiliki 4 data, yaitu nama, jalur masuk, IPK, dan UKT yang dihitung berdasarkan jalurnya. Jika mahasiswa berasal dari jalur SNBP, maka UKT bernilai 10, jalur SNBT bernilai 15, dan untuk jalur lainnya UKT bernilai 20. Setelah semua data tersimpan, program menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel yang rapi. Program kemudian mencari mahasiswa dengan IPK tertinggi menggunakan perulangan untuk membandingkan setiap nilai IPK pada akhir program. Nama mahasiswa dengan IPK tertinggi dan nilai IPK-nya ditampilkan sebagai hasil. Lanjut kita ke flowchart-nya. Yang pertama itu kita start untuk memulai program. Lalu kita menginputkan nilai dengan variabel n, lalu melakukan perulangan i sama dengan 0 sampai n kurang 1 untuk menginputkan nama, jalur, dan IPK jika iya. Lalu dia mengecek apakah jalur itu sama dengan SNBP. Jika iya, maka UKT-nya itu adalah 10. Jika tidak, dia mengecek lagi apakah jalurnya itu sama dengan SNBT. Jika iya, dia melakukan proses yaitu UKT itu diisi dengan 15. Jika tidak juga, UKT-nya adalah 20, lalu I++ sampai perulangannya itu terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, dia lanjut ke perulangan I sama 0 sampai N kurang 1 untuk mencetak si ininya tadi. Lalu dia mencetak nama, IPK, dan jalur dan UKT-nya. Lalu dia melakukan perulangan I sama dengan 1 sampai N kurang 1. Jika iya, dia mengecek apakah IPK itu sama dengan IPK terbesar. Ini tuh mengecek dia sampai, misalkan mahasiswa pertama itu IPK-nya kita nilai awal atau nilai sementaranya itu pada mahasiswa pertama. Lalu cek lagi mahasiswa yang kedua. Kalau dia lebih besar, maka IPK-nya itu mahasiswa terbanyaknya itu IPK terbesarnya itu atau tertinggi, maka disimpan di mahasiswa yang kedua. Jika iya, dia bakalan melakukan proses penyimpanan IPK tadi. Lalu I++, kembali lagi ke sini. Perulangan, jika sudah terpenuhi, dia I++ lagi ke I++ yang awal. Jika sudah terpenuhi, maka dia bakal mencetak nama mahasiswanya dengan IPK tertinggi. Lalu keluar dari program. Lanjut ke pseudocode. Kita membuat struktur mahasiswa dengan menggunakan record. Lalu mendeklarasikan variabel seperti biasa. Lalu ini adalah strukturnya tadi. Ini adalah mahasiswa itu adalah tipe datanya. Lalu MHS itu adalah variabelnya. Lalu kita deklarasikan juga variabel N dan I untuk si programnya. Lalu kita begin untuk memulai program, dan kita bakalan menginputkan nilai N yang akan dibaca oleh program. Lalu dia melakukan perulangan I sama dengan 0, diisi dengan 0 sampai N kurang 1. Maka lakukan inputan, kita menginputkan nama, jalur, dan IPK. Lalu dia melakukan kondisi. Dia mengecek apakah jalurnya itu adalah SNBP. Jika iya, bakalan diisi dengan 10. Jika tidak, dia mengecek apakah jalur itu sama dengan SNBT, maka dia UKT-nya diisi dengan 15. Jika tidak juga, maka UKT-nya itu diisi dengan
20, lalu N4 untuk perulangan. Lalu kita inisiasikan dulu, nilai indeks itu diisi dengan 0, max IPK itu diisi dengan mahasiswa array ke 0 dengan IPK. Ya, berarti IPK tertinggi itu diisi dengan IPK-nya mahasiswanya tadi. Lalu perulangan for untuk mencetak nama, IPK, jalur, dan UKT-nya. Lalu dia melakukan for untuk kondisi yang pengecekan IPK tertingginya. Jika sudah, dia bakalan mencetak nama serta IPK-nya. Lalu N untuk mengakhiri program. Langsung saja kita ke programnya dan penjelasan program. Nah, seperti ini. Sambil kita lihat penjelasan program. Yang pertama itu, ini ada struktur yang pada umumnya, yaitu pagar include IOStream itu untuk memanggil library-nya si IOStream, yaitu si in dan si out. Lalu pagar include iomanip ini untuk memanggil library iomanip, yaitu seperti set with dan left. Lalu using namespace std supaya kita tuh nggak usah lagi nggak usah lagi nulis fungsi dari si masing-masing library-nya itu. Yang pertama itu kita membuat struct-nya dulu, yaitu struct mahasiswa. Dengan ini adalah variabel yang kita butuhkan, yang kita deklarasikan. Lalu mahasiswanya tadi kan sudah berubah jadi tipe data dengan variabel MHS dengan array 100. Lalu inmain untuk program utama, kurung kurawal untuk memulai program. Lalu kita input, kita deklarasikan juga variabel N dan I. Lalu masukkan jumlah data mahasiswa atau mahasiswi yang akan disimpan di variabel N. Lalu melakukan perulangan I sama 0, I lebih kecil dari N. Jika iya, dia bakalan mencetak nama, yaitu simpan di variabel nama. Terus jalur masuk disimpan di variabel jalur. Lalu IPK itu disimpan di variabel IPK. Lalu dia mengecek kondisi apakah jalur itu sama dengan SNBP. Jika iya, bakalan diisi dengan 10. Lalu dia cek lagi apakah jalur itu sama dengan SNBT, maka dia diisi dengan 15. Jika tidak juga, maka UKT itu diisi dengan 20. Ini lalu kita inisiasikan nilai awal indeksnya. Lalu ini ada float, ini berarti pecahan ya. Lalu cout line ini untuk baris yang baru. Nah, ini untuk judulnya aja. Jadi left, ini left berarti dia ke kiri kolomnya. Lalu set width ini untuk kolom. Jadi seberapa panjang kolomnya yang kita mau. Misalkan kita kolom yang pertama untuk nama itu kita ada 12 kolom. Lalu ini pembatasnya saja. Jadi kolom yang kedua itu dengan 8 untuk IPK. Lalu kolom yang ketiga itu kita 15 untuk jalur masuk dan UKT-nya. Lalu cout string 45 ini supaya kan kita tuh kalau namanya bikin gini itu kan kepanjangan. Jadi kita pakai string ini karena dia tipe datanya karakter gitu kan, bukan penjumlahan ataupun misalkan minus sih, bukan ya. Jadi ini ada 45 yang ditulis itu adalah yang ini. Jadi ada 45 garis. Lalu dia melakukan perulangan untuk mencetak nama, mahasiswa, jalur, dan UKT-nya. Lalu ini melakukan perulangan juga untuk mengecek apakah mahasiswa itu, maksudnya IPK itu
lebih besar dari IPK tertinggi? Jika ya, maka dia IPK tertingginya itu diisi dengan nilai IPK-nya. Lalu dia mencetak IPK tertinggi diperoleh mahasiswa atau mahasiswi bernama, diisi dengan nama. Lalu si out cetak IPK-nya yang pada mahasiswa tadi yang IPK-nya tertinggi. Bisa saja kita random program. Misalkan masukkan jumlah data mahasiswa atau mahasiswi. Sini aku mau 3. Masukkan nama yang pertama. Masukkan jalur masuknya. Ini harus sama persis ya. Kalau misalkan ini SNBP-nya itu dengan huruf kapital, dia nggak bakalan kebaca dan error. Kita contohin ya. Pokoknya nilainya nanti bukan nilai dari si 10 ini, jadi 20 nantinya. 3. Maka dia berbentuk tabel seperti ini. Lalu IPK tertingginya diperoleh oleh ini, data yang pertama, dengan IPK 3,95. Oke, mungkin sampai sini saja outputnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun programnya yang masih belum sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.